Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini. Yang saya hormati Bapak Abdul Latif selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Manajerial. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Irsan Nasirudinur selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kami kali ini. Dan ada teman saya Inge Nur Oktavia, Siti Mardia, dan Rahmawati Dewi Kartika. Selama 30 menit ke depan, kami dari kelompok 3 akan menerangkan materi mengenai teori tingkah laku konsumen. Nah, pada slide kali ini yaitu akan dibacakan atau dipresentasikan oleh Saudara Rahmawati Dewi Kartika. Saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudara Irsyad Nasirudin Nur yang telah mengasih kesempatan saya untuk menjelaskan tentang teori selanjutnya. Di sini ada definisi di mana tingkah laku konsumen itu adalah proses yang dilalui oleh seseorang atau organisasi dalam mencari, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk atau jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya, slide berikutnya. Nah, di sini di slide berikutnya itu yang rekan-rekan lihat, di sini ada tahap tingkah laku konsumen dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu sebelum pembelian, pembelian, dan setelah pembelian. Dan slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih sebelumnya. Ya baik, terima kasih kepada Saudara Rahma. Di slide ini akan dijelaskan oleh Inge Nur Oktavia. Saya persilakan. Ya, terima kasih sebelumnya untuk Irsyad sebagai moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis yang dinamakan dengan teori tingkah laku konsumen. Jadi, alasan para pembeli konsumen untuk membeli lebih banyak barang atau jasa pada harga yang lebih rendah dan menguranginya pada saat harga tinggi. Yang kedua, bagaimana seorang konsumen menentukan dan komposisi dari barang yang akan dibeli dari pendapatan yang diperolehnya. Slide selanjutnya. Di sini ada ruang lingkup perilaku atau tingkah laku konsumen. Studi perilaku konsumen terpusat pada cara individu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia seperti waktu, uang, usaha, guna membeli barang-barang yang berhubungan dengan konsumsi. Selanjutnya ada model sederhana pengambilan keputusan. Sebelumnya, pengambilan keputusan konsumen dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan konsumen untuk membeli suatu produk atau jasa. Ada 3 tahap, yaitu tahap input, yaitu tahap yang mempengaruhi pengenalan konsumen terhadap kebutuhan. Yang kedua, tahap proses, yaitu tahap yang difokuskan pada area konsumen mengambil keputusan. Yang ketiga, tahap output, yaitu pengambilan konsumen setelah pengambilan keputusan, membeli, dan setelah membeli. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, terima kasih kepada Saudara Inge. Slide ini akan dijelaskan oleh Siti Mardia. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih. Pada teori ini, perilaku konsumen dapat dibedakan dalam dua macam pendekatan, yaitu yang pertama ada pendekatan nilai guna kardinal atau utility.
Daya guna dapat diukur dengan satuan uang atau utilitas dan tinggi rendahnya nilai atau daya guna tergantung kepada subjek yang menilai. Yang kedua ada pendekatan nilai ordinal, yaitu pendekatan yang daya guna suatu barang tidak perlu diukur, cukup untuk diketahui, dan konsumen mampu membuat urutan tinggi rendahnya daya guna yang diperoleh dari mengkonsumsi sekelompok barang. Selanjutnya, nah, di sini ada contoh perilaku terhadap konsumen. Yang itu contoh pertama ada contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mencari informasi barang atau jasa melalui internet, mencari informasi secara langsung menggunakan fasilitas kartu kredit atau debit saat membeli produk. Ada mencari tahu terkait pengalaman orang lain ketika menggunakan produk. Terus ada contoh perilaku konsumen lainnya, ada yang mempertimbangkan dan mencari tahu barang apa yang dibutuhkan, memakai kendaraan dari sebuah merek, melakukan pembelian ulang setelah cocok dengan sebuah merek, dan pembelian barang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Selanjutnya, nah di sini juga ada faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu faktor pertama ada faktor kebudayaan. Yang pertama ada budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Dan faktor kedua ada faktor sosial, di mana yang terdiri dari kelompok, keluarga, peran, dan satuan. Dan yang ketiga ada faktor pribadi, yaitu umur, pekerjaan, situasi, ekonomi, gaya hidup, dan kepribadian. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Ya baik, terima kasih kepada Saudara Siti Mardia. Di slide ini akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu ada manfaat perilaku konsumen. Manfaat perilaku konsumen ini terdiri dari 5. Yang pertama ada memahami perbedaan berbagai kelompok konsumen. Yang kedua ada merancang program marketing yang sesuai. Yang ketiga, meningkatkan daya saing dengan kompetitor. Yang keempat, meningkatkan customer service. Dan yang terakhir, prediksi tren pasar. Nah, dari materi yang kita presentasikan terdapat kesimpulan, di mana kesimpulan ini tingkah laku konsumen merupakan proses yang akan kita lalui oleh seorang dalam melalui kegiatan seperti mencari, memberi, mengevaluasi untuk dikonsumsi memenuhi kebutuhan. Perilaku konsumen ini sangatlah penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa direkod?